Ketika Rina dan keluarganya kembali ke rumah lama mereka di Jakarta, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Aroma kentang rebus menyengat tanpa sumber yang jelas, bisikan aneh terdengar di malam hari, dan bayangan menyeramkan muncul di jendela. Saat Rina menggali rahasia rumah ini, ia menemukan fakta kelam tentang masa lalu keluarganya. Sebuah tragedi yang tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga kutukan yang masih hidup. Kini, mereka bukan hanya harus menghadapi ketakutan, tetapi juga bertarung dengan arwah yang menuntut sesuatu dari mereka. Apakah Rina bisa menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat? Kutukan Rumah Kentang, Jakarta. Rina memandang rumah tua di depannya dengan perasaan campur aduk. Bangunan bergaya kolonial itu berdiri kokoh di tengah pekarangan yang mulai ditumbuhi ilalang. Cat dindingnya sudah kusam, dan jendela-jendela besar tampak berdebu. Ini adalah rumah masa kecilnya, rumah yang dulu ia tinggalkan tanpa tahu alasannya. Ayah dan ibunya tampak lebih diam dari biasanya. Adiknya Riko, yang masih berusia 8 tahun, berlarian kegirangan di pekarangan. "Rumahnya besar, aku suka," serunya polos. Saat memasuki rumah, Rina merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam lebih dingin dibandingkan di luar, dan ada aroma khas yang menyengat, bau kentang rebus. Ia mengerutkan kening dan menoleh ke ibunya. "Bu, ibu masak kentang?" tanyanya. Ibunya terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Enggak, mungkin bau dari dapur lama. Besok kita bersihkan." Tapi bau itu terus ada, semakin menusuk ketika mereka berjalan ke dalam. Ruangan-ruangan terasa sepi, seolah menyimpan rahasia lama yang terkubur dalam waktu. Saat Rina membuka salah satu pintu kamar, sebuah kilasan ingatan melintas di kepalanya. Ia melihat seorang bocah kecil menangis di pojokan, tangannya berusaha menggapai sesuatu. Tapi sebelum ia bisa memahami gambaran itu, suara ayahnya mengalihkan perhatiannya. "Kamar ini kosong ya? Bagus, kamu bisa pakai ini," kata ayah sambil menepuk punggungnya. Rina menelan ludah. Entah kenapa, hatinya merasa berat. Ia tak bisa mengingat kejadian apa yang pernah terjadi di rumah ini. Tetapi, firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk pernah terjadi di sini. Sesuatu yang berkaitan dengan bau kentang rebus yang terus menyeruak tanpa alasan yang jelas. Malam pertama di rumah lama terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang bertiup melalui celah-celah jendela menimbulkan suara lirih yang menggema di setiap sudut rumah. Rina yang sudah berbaring di ranjangnya mulai merasa gelisah. Ia tak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, perasaan tak nyaman menyergapnya. Kemudian suara itu datang, pelan, seperti bisikan samar. "Rina." Ia membuka matanya dengan cepat, dadanya berdebar. Itu suara ibunya? Tapi dari mana asalnya? Dengan hati-hati, ia bangun dan berjalan keluar kamar. Rumah terasa semakin dingin, dan bau kentang rebus semakin menusuk hidungnya. Saat ia melewati kamar orang tuanya, ia mengintip ke dalam. Mereka masih tertidur pulas. Riko juga terlelap di kamarnya. Jadi, siapa yang memanggilnya? Langkahnya membawanya ke dapur. Lampu dapur redup, menyisakan bayangan yang bergerak pelan di dinding. Matanya membelalak saat melihat kompor menyala. Sebuah panci besar berisi air mendidih bergolak hebat. Uapnya naik ke udara. Padahal tak seorang pun yang ada di dapur. Jantung Rina berdegup kencang. Ia ingin berteriak memanggil ibunya, tetapi suaranya tercekat. Lalu, di antara uap yang mengepul, ia melihat sesuatu. Sosok kecil berdiri di sisi panci. Tatapannya kosong, tubuhnya basah, dan dari kulitnya yang pucat menetes air panas, seolah ia baru saja direbus hidup-hidup. Seketika, lampu berkedip-kedip dan panci mendidih itu berguncang semakin kuat. Rina menjerit. Pagi itu, Dani menangis terseduh di ruang makan. Wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar ketakutan. "Ada apa, Dani?"
Tanya ibu sambil mengelus kepalanya. Dani mengusap air matanya dengan punggung tangan. Aku lihat anak kecil di jendela dapur, tapi matanya nggak ada, Bu, katanya terisak. Rina yang sedang menuangkan teh ke dalam cangkir menghela napas. Dani, kamu habis mimpi, ya? Tanyanya mencoba terdengar santai. Dani menggeleng keras. Beneran, dia berdiri di sana, terus pas aku panggil, dia hilang. Ayah mencoba menenangkan dengan mengatakan itu hanya imajinasi anak kecil. Namun, Rina merasakan sesuatu yang mengganjal. Malam tadi, ia juga melihat sosok di dapur. Ia masih belum bisa melupakan wujud anak kecil yang berdiri di sisi panci mendidih. Saat semua orang mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing, Rina berjalan ke dapur. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela, menerangi ruangan yang kini tampak normal. Namun, aroma kentang rebus masih tersisa di udara. Saat melewati jendela, ia merasakan sesuatu. Seolah ada yang mengamatinya. Refleks, ia menoleh ke arah tirai. Sekilas, di balik kain yang melambai pelan, ia melihat sesuatu. Bayangan kecil bersembunyi di baliknya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, lalu dengan cepat menarik tirai itu. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Tapi lantai di bawah jendela tampak basah, seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Rina mundur perlahan, merasakan bulu kuduknya meremang. Ini bukan hanya imajinasi Dani. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang mengawasi mereka. Rina duduk di meja belajarnya, menatap layar laptop dengan perasaan gelisah. Sejak kejadian di dapur, ia merasa perlu mencari tahu lebih jauh tentang rumah ini. Ia mengetik kata kunci, Misteri Rumah Kentang Jakarta. Beberapa artikel muncul di layar, sebagian besar membahas cerita seram yang sudah lama beredar. Namun, satu berita lama menarik perhatiannya. Tragedi di Rumah Kentang. Seorang anak tewas mengenaskan. Tangannya gemetar saat mengklik tautan itu. Berita itu bercerita tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tragis puluhan tahun lalu. Malam itu, ia sedang merebus kentang dalam panci besar. Tanpa disadari, anaknya yang masih kecil merangkak, mendekati kompor dan terpeleset. Ia jatuh ke dalam air, mendidih dan tewas seketika. Sang ibu yang terpukul menjadi gila. Tetangga sering mendengar suara tangisnya di malam hari. Tak lama setelah kejadian itu, ia menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah ini dikenal angker. Banyak yang mengaku mencium bau kentang rebus tanpa sebab, mendengar suara tangisan anak kecil, dan bahkan melihat sosok bocah tanpa mata di jendela. Rina merasa tubuhnya membeku. Semua yang terjadi di rumah ini mulai masuk akal. Bisikan di malam hari, panci yang mendidih sendiri, bayangan di jendela. Semua itu bukan kebetulan. Rina menutup laptopnya dengan tangan gemetar. Kini ia sadar, ada sesuatu di rumah ini yang belum bisa pergi. Sesuatu yang masih terjebak di antara dunia mereka. Siang itu, Rina memutuskan untuk membersihkan gudang belakang. Ruangan itu penuh dengan debu dan barang-barang lama yang sudah tak terpakai. Kardus-kardus berdebu menumpuk di sudut ruangan. Sementara rak kayu di dinding tampak hampir roboh karena termakan usia. Saat ia menggeser sebuah peti tua, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah album foto tua tersembunyi di balik tumpukan kain lusuh. Jantungnya berdegup lebih cepat saat ia mengambilnya. Dengan hati-hati, Rina membuka album itu. Foto-foto lama keluarganya tersusun rapi di dalamnya. Ada foto dirinya saat masih kecil, bersama ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang tampak lebih tua darinya. Rina mengerutkan kening. Siapa anak itu? Saat ia membalik halaman terakhir, sebuah foto jatuh ke lantai. Ia mengambilnya dan terkejut. Itu adalah foto keluarganya di rumah ini bertahun-tahun lalu.
Tapi yang membuatnya merinding adalah tulisan di belakangnya. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Tulisan tangan itu jelas milik ibunya. Rina menggigit bibirnya. Kenapa ibunya menulis ini? Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Ia mencoba mengingat masa kecilnya, tetapi pikirannya terasa kosong. Seolah ada bagian dari ingatannya yang hilang. Perasaan takut mulai merayapi hatinya. Sesuatu telah terjadi di rumah ini. Sesuatu yang sengaja disembunyikan keluarganya darinya. Dan kini ia mulai menyadari bahwa kembali ke rumah ini mungkin adalah kesalahan besar. Malam itu, Rina terbangun oleh suara yang mengusik ketenangannya. Tangisan pelan terdengar dari suatu tempat di dalam rumah. Ia mengangkat kepalanya, berusaha mendengar lebih jelas. Tangisan itu terdengar memilukan, seperti anak kecil yang ketakutan. Dani tiba-tiba muncul di depan pintu kamarnya, wajahnya pucat. "Kak, aku dengar suara anak kecil nangis," bisiknya ketakutan. Rina mengangguk. "Aku juga dengar. Dari mana asalnya?" Dani menunjuk ke arah dapur. Dengan hati-hati, mereka berdua berjalan menuju sumber suara. Tangisan itu semakin jelas, seakan berasal dari dalam dapur. Bau kentang rebus kembali tercium. Kali ini lebih menyengat daripada sebelumnya. Saat mereka sampai di depan pintu dapur, suara tangisan tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi. Dani berpegangan erat pada tangan Rina. Perlahan, Rina mendorong pintu dapur. Namun, sebelum ia sempat masuk, pintu itu tertutup sendiri dengan keras, hampir mengenai wajahnya. Dani menjerit. Rina mundur dengan napas tersengal. Dari balik pintu, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini bercampur dengan suara gemericik air mendidih. Dan saat itu juga, aroma kentang rebus memenuhi seluruh rumah. Pagi itu, Rina tak bisa menahan diri lagi. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi di rumah ini. Bau kentang yang muncul tanpa sebab, bayangan anak kecil, pintu dapur yang tertutup sendiri, dan tangisan di malam hari. Ditambah lagi, ia menemukan foto lama dengan pesan misterius di baliknya. Ia menghampiri ibunya yang sedang duduk di ruang tamu. "Bu, aku mau tanya sesuatu," katanya dengan nada serius. Ibunya menoleh, raut wajahnya langsung berubah tegang. "Apa?" Rina mengambil napas dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Ibu terdiam, jemarinya meremas ujung baju, seakan sedang berusaha menahan sesuatu yang ingin keluar dari mulutnya. "Aku menemukan foto lama di gudang," lanjut Rina. "Di belakangnya ada tulisan tangan ibu. Jangan pernah kembali ke rumah ini." "Kenapa ibu menulis itu?" Wajah ibunya langsung pucat pasi. Matanya bergetar, seolah sedang menimbang-nimbang apakah dia harus jujur atau tidak. "Aku tak bisa melindungimu jika kau terus bertanya," bisiknya dengan suara gemetar. Kata-kata itu membuat dada Rina berdebar kencang. Ada sesuatu yang sangat buruk di rumah ini. Sesuatu yang bahkan ibunya takut untuk mengungkapkannya. "Tolong Bu," suara Rina melemah. "Aku harus tahu." Namun ibunya hanya menggeleng dan bangkit dari kursi. Ia berjalan pergi tanpa menjawab apapun. Tapi Rina bisa melihat sesuatu dari tatapan ibunya. Sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik ketakutan itu. Dan ia harus mengungkapnya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, setelah percakapan yang tak membuahkan jawaban dari ibunya, Rina duduk di depan meja rias. Ia menyisir rambutnya dengan pikiran yang kacau. Ia menatap cermin di depannya. Cahaya lampu kamar menerangi wajahnya yang tampak lelah. Namun, sesuatu membuatnya merinding. Bayangan lain terlihat dalam cermin. Seorang anak kecil berdiri di belakangnya. Rina membelalak. Dadanya berdegup kencang. Dengan gerakan cepat, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Ia menelan ludah, lalu kembali melihat ke cermin. Sosok itu masih ada. Kali ini anak itu tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum biasa. Senyum itu terasa dingin, penuh kejanggalan.
Rina membeku. Tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu tiba-tiba, krak kak kak. Cermin di depannya retak dengan sendirinya. Garis-garis pecahan menyebar seperti jaring laba-laba. Dan di tengah-tengahnya, bayangan anak kecil itu masih tampak. Senyumnya semakin lebar. Rina menjerit dan mundur menjauh dari meja rias. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip dan udara menjadi sangat dingin. Saat ia berusaha mengatur napas, terdengar suara kecil dari cermin yang retak itu. Pelan, lirih, hampir seperti bisikan. "Kembalikan aku." Rina merasa jantungnya hampir berhenti. Siapa anak itu? Dan apa yang sebenarnya ia inginkan? Sejak malam cermin pecah, Dani mulai bertingkah aneh. Ia sering berbicara sendiri di sudut ruangan, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia tertawa kecil tanpa alasan, membuat suasana rumah semakin mencekam. Yang lebih mengkhawatirkan, Rina mulai memperhatikan adanya luka-luka cakaran di tangan Dani. Awalnya ia mengira adiknya hanya bermain kasar, tetapi luka itu semakin banyak setiap harinya. Suatu malam, Rina terbangun karena mendengar suara Dani menggumam. Dengan hati-hati, ia berjalan ke kamar adiknya. Saat pintu terbuka, ia melihat Dani duduk di lantai, membelakangi pintu. "Dani?" panggil Rina pelan. Dani tidak menjawab. Bahunya berguncang sedikit, seperti sedang menahan tawa. Rina mendekat. Lampu kamar redup, membuat bayangan Dani tampak lebih panjang di dinding. "Lagi ngobrol sama siapa?" tanyanya hati-hati. Tiba-tiba, Dani berhenti tertawa. Dengan gerakan kaku, ia menoleh ke arah Rina. Mata adiknya kosong, wajahnya pucat. Lalu, dengan suara yang bukan miliknya, ia berkata, "Dia ingin kembali." Rina tersentak mundur. Suara itu bukan suara Dani. Suaranya lebih dalam, lebih berat, seperti suara anak kecil yang telah kehilangan harapan. Jantung Rina berdegup kencang. Ia mencoba menyentuh bahu adiknya, tetapi begitu tangannya menyentuh kulit Dani, bocah itu mendongak dan menatapnya tajam. Di saat yang sama, lampu kamar tiba-tiba berkedip dan bau kentang rebus memenuhi ruangan. Rina menahan napas. Ia tahu ada sesuatu di dalam tubuh Dani, dan sesuatu itu menginginkan lebih dari sekadar bermain-main. Keesokan harinya, dengan perasaan takut dan bingung, Rina mencari jawaban. Ia teringat tetangga tua di ujung jalan, seorang wanita bernama Busari yang telah lama tinggal di kawasan ini. Saat Rina mengetuk pintu rumahnya, Busari langsung menatapnya dengan pandangan khawatir. "Kamu tinggal di rumah itu ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Rina mengangguk. "Bu, saya ingin tahu tentang rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Busari menghela napas panjang, lalu mengajak Rina duduk di teras rumahnya. Dulu, rumah itu milik seorang ibu bernama Bulastri. Ia tinggal bersama anaknya, Dimas, seorang bocah laki-laki berumur 5 tahun. Suatu malam, saat sedang memasak kentang dalam panci besar, ia meninggalkan dapur sebentar. Tapi, ketika kembali, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Rina menelan ludah. Dimas jatuh ke dalam panci itu, lanjut Busari. Air mendidih langsung membakar tubuhnya. Bulastri berusaha menyelamatkannya, tapi semuanya sudah terlambat. Anak itu meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Perut Rina terasa mual membayangkan kejadian itu. Setelah itu, Bulastri berubah. Ia tak lagi waras. Setiap malam, ia duduk di dapur, menangis, dan memanggil nama anaknya. Lalu, suatu hari, ia menghilang. Tak ada yang tahu kemana perginya. Tapi sejak saat itu, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. "Kenapa?" suara Rina bergetar. Busari menatapnya dengan mata tajam. Karena arwah Dimas masih ada di sana, dan dia selalu mencari tubuh baru untuk dihuni. Darah Rina seakan membeku. Ia teringat Dani. Perubahan sikapnya, suara asing yang keluar dari mulutnya. Dimas ingin kembali.
dan ia telah memilih tubuh Dani sebagai wadah barunya. Malam itu, setelah mendengar kisah dari Bu Sari, Rina merasa seluruh tubuhnya lemas. Rahasia yang selama ini disembunyikan ibunya mulai terungkap, namun ia masih belum tahu seluruh kebenarannya. Dengan langkah tergesa, ia kembali ke rumah dan langsung menuju kamar ibunya. Lemari kayu tua di sudut ruangan menarik perhatiannya. Dengan hati-hati, ia membuka laci paling bawah, tempat ibunya sering menyimpan barang-barang lama. Tangannya meraba-raba hingga menemukan sebuah buku harian berdebu. Rina menelan ludah, lalu membukanya perlahan. Halaman pertama penuh dengan tulisan tangan ibunya. Mata Rina membelalak saat membaca nama yang tertulis di situ. Dimas, adikku tercinta. Darah Rina berdesir. Dimas bukan hanya penghuni lama rumah ini. Ia adalah adik kandung ibunya. Tangannya gemetar saat membalik halaman demi halaman. Hari itu aku tak akan pernah lupa. Aku melihat Dimas jatuh ke dalam panci. Aku berlari untuk menariknya keluar, tapi tangannya sudah melepuh. Suara jeritannya masih terngiang di kepalaku. Ibu terus menangis setiap malam, menyalahkan dirinya sendiri. Sampai suatu hari ia menghilang. Aku tahu dia tidak pergi begitu saja. Aku tahu sesuatu mengambilnya. Kami meninggalkan rumah itu, berharap Dimas bisa beristirahat dengan tenang. Tapi sekarang aku tahu, dia belum pergi. Jantung Rina berdegup kencang. Semuanya mulai masuk akal. Kenapa ibunya melarang mereka kembali? Kenapa Dani berubah? Dan kenapa Dimas terus menghantui rumah ini? Dimas bukan sekadar arwah gentayangan. Ia adalah keluarga mereka sendiri. Dan sekarang ia menginginkan tubuh Dani sebagai wadah barunya. Rina tahu ia harus bertindak cepat. Dani semakin aneh setiap harinya. Matanya kosong, suaranya terkadang terdengar bukan seperti miliknya, dan luka-luka cakaran di tubuhnya semakin bertambah. Dengan bantuan Bu Sari, Rina menghubungi seorang paranormal bernama Pak Jaya. Pria tua itu datang dengan membawa peralatan ritual, termasuk dupa, kemenyan, dan sebuah cermin besar. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tengah. Dani duduk di tengah lingkaran garam yang telah ditaburkan di lantai. Ia diam saja, sesekali tersenyum kecil, membuat bulu kuduk Rina meremang. Pak Jaya mulai membaca mantra, memanggil arwah Dimas untuk berkomunikasi. Udara di ruangan mendadak dingin. Lampu berkedip-kedip dan bau kentang rebus kembali menyeruak, lebih menyengat dari sebelumnya. Tiba-tiba Dani mendongak. Ia menatap mereka dengan tatapan kosong, lalu berkata dengan suara yang terdengar ganda, seperti dua orang berbicara bersamaan, "Aku tidak akan pergi." Tiba-tiba tubuh Dani terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Rina menjerit. Pak Jaya terus membaca mantra, tetapi Dani mulai tertawa. Bukan tawa anak kecil, melainkan suara mengerikan yang menggema di seluruh ruangan. Cermin besar di depan mereka tiba-tiba bergetar, lalu perlahan-lahan memunculkan bayangan seorang anak kecil dengan tubuh melepuh. Matanya kosong dan senyumnya mengerikan. Dimas telah menunjukkan wujud aslinya. Rina ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. Ia melihat Dani menoleh ke arahnya. Matanya kini hitam sepenuhnya. "Kakak, aku ingin pulang." Seketika, angin kencang berhembus di dalam ruangan, membuat lilin-lilin padam. Pintu dan jendela bergetar hebat, seakan rumah ini menolak kehadiran mereka. Pak Jaya berusaha memperkuat mantranya, tetapi bayangan Dimas di cermin semakin nyata. Ia melangkah keluar dari permukaan kaca, mendekati Dani dengan tangan terulur. Dimas tidak akan pergi begitu saja. Ia ingin mengambil tubuh Dani sepenuhnya. Malam itu, Rina terbangun karena merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia menoleh ke ranjang Dani, kosong. Jantungnya berdegup kencang. Dengan panik, ia berlari keluar kamar, menyusuri lorong gelap. "Dani?
Dipanggilnya, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Lalu, dari arah dapur, terdengar suara klik, seperti kompor dinyalakan. Rina langsung berlari ke dapur. Begitu ia sampai, darahnya seakan membeku. Dani berdiri di depan kompor yang menyala, tatapannya kosong. Wajahnya tampak pucat, dan tangannya menggenggam erat pegangan panci besar. Aroma kentang rebus kembali menyeruak, semakin menyengat hingga membuat perut Rina mual. Tapi yang paling mengerikan adalah suara yang keluar dari mulut Dani. Suara seorang anak kecil, bukan suara adiknya. "Aku ingin pulang." Rina tercekat. Dani perlahan mengangkat satu kakinya, bersiap memanjat meja untuk masuk ke dalam panci mendidih. "Dani, jangan!" Rina berteriak, langsung berlari dan menarik tubuh kecil itu menjauh. Dani menjerit histeris. Tubuhnya meronta-ronta dengan kekuatan yang tidak wajar. Suaranya melengking tinggi, hampir tidak terdengar seperti suara manusia. Tiba-tiba, lampu di dapur berkedip-kedip, dan bayangan mengerikan muncul di dinding. Sosok anak kecil dengan tubuh melepuh dan mata hitam kosong. Sosok itu melangkah maju, tangannya terulur ke arah Dani. "Aku ingin tubuhku kembali." Rina memeluk adiknya erat-erat, menahan tubuh kecil yang terus meronta. Di saat itulah ibunya muncul, wajahnya dipenuhi ketakutan. Melihat Dani yang berusaha menuju panci dan sosok Dimas di dinding, air mata ibunya langsung mengalir. Ia tahu, inilah saatnya menghadapi masa lalunya. Ibu Rina jatuh berlutut di lantai, tangannya terangkat gemetar. "Dimas, maafkan aku," isaknya. "Maafkan kakakmu, maafkan ibu kita, maaf karena kami meninggalkanmu." Sosok Dimas berhenti bergerak. Rina bisa merasakan tubuh Dani melemas dalam pelukannya. Namun, ia tidak berani melepaskannya. Ibunya melanjutkan, suaranya penuh kepedihan. "Kami tidak pernah ingin meninggalkanmu, Nak. Aku masih ingat hari itu. Aku melihatmu jatuh. Aku mendengar teriakanmu. Tapi aku terlalu takut. Aku hanya anak kecil. Aku tidak bisa menyelamatkanmu." Sosok Dimas menunduk. Bayangannya bergetar seakan ragu. Air mata ibunya semakin deras. "Kau tidak sendiri, Dimas. Kami selalu mengingatmu. Tapi ini bukan tempatmu lagi. Jangan sakiti Dani. Dia bukan penggantimu. Dia adikku, seperti dulu kau adikku. Dan aku menyayangimu." Ruangan terasa semakin dingin. Panci di atas kompor mendidih lebih keras, mengeluarkan uap tebal yang memenuhi dapur. Rina menahan napas saat sosok Dimas perlahan-lahan menatap ibunya. Tiba-tiba, Dani menjerit. Tubuhnya kejang, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar darinya. Pak Jaya yang masih berada di rumah segera membaca mantra terakhirnya. Angin kencang bertiup dari segala arah, membuat benda-benda di dapur berjatuhan. "Dimas!" teriak Ibu Rina lagi. "Kembalilah dengan tenang. Ibu pasti sudah menunggumu di sana. Pulanglah." Tangisan anak kecil terdengar menggema di ruangan. Bayangan Dimas semakin kabur. Tubuh Dani berhenti bergetar, dan suara jeritan mendadak lenyap. Panci di atas kompor berhenti mendidih. Bau kentang rebus yang selalu menyelimuti rumah itu perlahan menghilang. Lalu, dengan satu hembusan angin terakhir, sosok Dimas benar-benar menghilang. Keheningan memenuhi ruangan. Dani terjatuh ke pelukan Rina. Matanya tertutup, napasnya lemah. Rina menatap ibunya, yang masih menangis. Tetapi, kali ini bukan tangisan ketakutan, melainkan tangisan perpisahan. Tapi, apakah ini benar-benar akhir dari kutukan rumah kentang? Dani berdiri di depan kompor. Tatapannya kosong, tubuhnya gemetar. Bibir kecilnya terus berbisik, "Aku ingin pulang." Api di bawah panci mendidih semakin membesar, seolah memiliki nyawa sendiri. Aroma kentang rebus yang sejak awal selalu muncul kini semakin menusuk hidung, membuat Rina merasa mual. Ibu Rina
yang masih berlutut di lantai menatap Dani dengan air mata yang terus mengalir. "Dimas," bisiknya penuh harap. Tubuh Dani kembali bergetar, wajahnya berubah kesakitan. Rina menggenggam tangan adiknya erat, mencoba menariknya menjauh dari kompor. Tapi sesuatu yang tak terlihat menahan tubuh kecil itu tetap di tempatnya. Pak Jaya mengeluarkan sebilah pisau kecil dari kantongnya dan menggoreskan sedikit luka di telapak tangannya. Darah segar menetes ke lantai. "Dengan ini," katanya, suaranya tegas, "aku memutus ikatan arwah gentayangan di rumah ini." Ia kemudian menaburkan garam dan membaca mantra terakhirnya. Ruangan bergetar hebat. Lampu berkedip liar, piring dan gelas di rak berjatuhan. Tirai jendela berkibar meskipun tak ada angin. Lalu, tiba-tiba Dani menjerit. Teriakan itu bukan suara adiknya. Itu suara anak kecil lain, suara Dimas. "Aku tak mau pergi." Tubuh Dani terangkat sedikit dari lantai, seolah ada sesuatu yang hendak menariknya ke dimensi lain. Wajahnya menegang, dan dari sudut matanya, air mata mengalir deras. Ibu Rina langsung berlari, memeluk Dani erat-erat, menempelkan wajahnya ke dada anaknya. "Dimas, sudah cukup. Kau tak perlu menderita lagi. Ibu kita menunggumu di sana." Suara ibunya terdengar begitu lembut, penuh kasih sayang. Tiba-tiba, angin di dalam rumah berhenti. Semua benda yang melayang di udara jatuh ke lantai dengan suara berdebum. Panci di atas kompor berhenti mendidih. Api yang menyala padam begitu saja. Dani jatuh tak sadarkan diri di pelukan ibunya. Lalu, di sudut dapur muncul bayangan samar seorang anak kecil. Tubuhnya sudah tidak melepuh lagi, matanya tidak lagi hitam. Ia berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan kosong, tetapi kali ini bukan tatapan penuh dendam. Ia terlihat tenang. Senyum tipis terukir di wajahnya. Lalu, bayangan itu perlahan memudar, lenyap bersama hawa dingin yang selama ini menyelimuti rumah mereka. Semuanya menjadi hening. Rina merasakan air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tangannya menggenggam tangan Dani yang kini terasa lebih hangat. Pak Jaya menghela napas panjang. Kutukan rumah ini sudah berakhir. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rina dan keluarganya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu selamanya. Mereka tak ingin mengambil risiko, meskipun semuanya sudah berakhir. Sebelum pergi, Rina berdiri di depan dapur, menatap kosong ke arah kompor yang kini sudah bersih. Tak ada lagi bau kentang rebus, tak ada lagi bisikan. Namun, entah mengapa, dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa Dimas masih ada di sana, mengawasi mereka dari jauh. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk memastikan bahwa keluarganya akhirnya bisa hidup dengan damai.